Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pembalap MotoGP terbaik sepanjang masa. Pada awal Maret 2025, di sirkuit internasional Chang, Buriram, Thailand, Marquez tidak hanya mendominasi lintasan dengan kemenangan gemilang, tetapi juga menorehkan aksi sosial yang menginspirasi banyak orang. Akhir pekan balapan di Thailand menjadi panggung bagi Marquez untuk memamerkan keahliannya. Bersama tim barunya, Ducati Lenovo Team, Marquez berhasil meraih pole position, memenangkan sprint race, dan mengamankan podium tertinggi di balapan utama. Kemenangan ini menandai debut sempurna Marquez bersama Ducati, sebuah pencapaian yang jarang terjadi dalam dunia balap motor. Pada balapan utama yang berlangsung selama 26 lap, Marquez memulai dari posisi terdepan. Namun, pada lap ke-7, ia secara strategis membiarkan adiknya, Alex Marquez, mengambil alih posisi pertama. Langkah ini diduga untuk mengelola tekanan ban depan dan bahan bakar, sebuah strategi yang menunjukkan kedewasaan dan kecerdasan balap Marquez. Dengan 3 lap tersisa, Marquez kembali mengambil alih pimpinan dan menyelesaikan balapan dengan kemenangan, unggul 1,732 detik dari Alex yang finish di posisi kedua. Kemenangan ini tidak hanya menambah koleksi trofi Marquez tetapi juga mencatatkan beberapa rekor penting. Ia berhasil menyamai rekor Dani Pedrosa dengan 112 podium di kelas MotoGP dan memimpin klasemen pembalap untuk pertama kalinya sejak 2019. Selain itu, kemenangan ini menandai pertama kalinya sejak 2014 Marquez memenangkan balapan pembuka musim. Penampilan impresif Marquez mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk legenda balap yang memuji bakat dan dedikasinya. Mereka menilai bahwa meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam beberapa tahun terakhir, Marquez berhasil bangkit dan menunjukkan bahwa kemampuannya belum pudar. Di balik gemerlap kemenangan di lintasan, Marquez menunjukkan sisi humanisnya dengan menyumbangkan seluruh hadiah kemenangannya di MotoGP Thailand 2025, yang bernilai sekitar 306.000 euro atau 5,5 miliar rupiah, ke panti asuhan setempat. Langkah ini mencerminkan kepedulian Marquez terhadap masyarakat lokal dan keinginannya untuk memberikan dampak positif di luar dunia balap. Marquez percaya bahwa anak-anak yang kurang beruntung berhak mendapatkan kesempatan untuk mengejar mimpi mereka. Donasi tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mendukung pendidikan, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar anak-anak di panti asuhan, memberikan mereka akses ke masa depan yang lebih cerah. Kesuksesan Marquez di Thailand tidak datang begitu saja. Sejak bergabung dengan Ducati Lenovo Team, ia melakukan berbagai penyesuaian untuk beradaptasi dengan motor baru. Salah satunya adalah menurunkan berat badan untuk mendukung aerodinamika motor Ducati, sebuah langkah yang menunjukkan komitmennya untuk mencapai performa optimal. Selama balapan, Marquez menunjukkan kecerdasan strategisnya. Dengan kondisi cuaca yang panas dan tekanan ban yang harus dijaga, ia memilih untuk mengelola balapan dengan cermat. Membiarkan Alex memimpin selama beberapa lap memberikan kesempatan bagi Marquez untuk mengatur ulang strateginya sebelum melakukan serangan terakhir yang menentukan. Kemenangan dan aksi sosial Marquez mendapatkan respons positif dari komunitas balap dan para penggemar. Banyak yang memuji langkahnya sebagai contoh teladan bagi atlet lain, menunjukkan bahwa kesuksesan di arena balap dapat berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial. Di media sosial, tagar Marquez peduli menjadi trending, dengan ribuan penggemar menyatakan kekaguman mereka terhadap tindakan mulia sang juara. Banyak yang berharap bahwa langkah Marquez ini dapat menginspirasi lebih banyak atlet untuk berkontribusi kepada masyarakat. Kemenangan di Thailand memberikan awal yang sempurna bagi Marquez dan Ducati Lenovo Team untuk musim MotoGP 2025. Dengan performa yang solid dan strategi yang matang, banyak yang memprediksi bahwa Marquez akan menjadi kandidat kuat untuk gelar juara dunia tahun ini. Namun, musim masih panjang dan tantangan akan terus datang. Marquez dan timnya perlu menjaga konsistensi dan terus berinovasi untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Dengan dedikasi dan kerja keras, bukan tidak mungkin Marquez akan kembali mengukir sejarah di dunia MotoGP. Marc Marquez telah membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang pembalap hebat, tetapi juga individu yang peduli terhadap sesama. Kemenangan di MotoGP Thailand 2025 dan donasi yang ia berikan menjadi bukti nyata bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari trofi yang diraih, tetapi juga dari dampak positif yang diberikan kepada masyarakat. Semoga langkah Marquez ini dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk berbagi dan peduli terhadap sesama,
menjadikan dunia balap dan dunia pada umumnya tempat yang lebih baik bagi semua. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Tak bisa menahan air mata, bos Gresini Racing terharu, Marc Marquez sukses podium 1 dan disusul Alex Marquez. Pada Grand Prix MotoGP Thailand 2025, Marc Marquez berhasil meraih kemenangan gemilang dengan finish di posisi pertama, diikuti oleh adiknya, Alex Marquez, yang menempati posisi kedua. Kemenangan ini menandai kembalinya dominasi Marc di lintasan balap setelah beberapa tahun menghadapi tantangan akibat cedera. Sementara itu, bagi Alex dan timnya, BK8 Gresini Racing MotoGP, podium kedua ini merupakan pencapaian luar biasa yang membawa kebanggaan tersendiri. Sejak lampu start padam, Marc Marquez yang memulai dari pole position langsung memimpin balapan. Alex Marquez, yang start dari posisi kedua, berhasil mempertahankan posisinya dan terus menempel ketat sang kakak. Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo Team mengikuti di posisi ketiga, sementara Ai Ogura dan Franco Morbidelli melengkapi 5 besar. Pada lap ketiga, insiden menimpa Pedro Acosta yang terjatuh dan harus puas finish di luar zona poin. Memasuki lap ketujuh, Marc secara strategis memberikan jalan kepada Alex di tikungan ketiga, kemungkinan untuk mengelola tekanan ban depan atau suhu mesin. Mereka berdua terus memimpin balapan dengan Bagnaia yang semakin mendekat namun tidak mampu menyalip. Di belakang, Morbidelli berhasil menggeser Ogura untuk posisi keempat, sementara Marco Bezzecchi mengamankan posisi keenam. 3 lap menjelang finish, Marc kembali mengambil alih posisi terdepan dari Alex dan mempertahankan hingga garis finish, mencatatkan waktu total 39 menit 37,244 detik. Alex finish kedua dengan selisih 1,732 detik, disusul Bagnaia di posisi ketiga dengan selisih 2,398 detik. Nadia Padovani, bos tim Gresini Racing, tidak dapat menyembunyikan rasa harunya atas pencapaian Alex Marquez yang berhasil naik podium kedua. Bagi Padovani, momen ini bukan hanya tentang prestasi tim, tetapi juga tentang hubungan emosional dengan keluarga Marquez. Marc Marquez pernah menjadi bagian dari Gresini Racing sebelum bergabung dengan pabrikan Ducati Lenovo. Kebersamaan tersebut walau hanya 1 musim, meninggalkan kenangan manis bagi tim dan Marc Marquez sendiri. Padovani mengungkapkan bahwa meskipun Marc ini membela tim lain, ia tetap dianggap sebagai bagian dari keluarga besar Gresini Racing. Melihat Alex di podium bersama Marc adalah momen yang sangat emosional bagi kami. Kami selalu menganggap Marc sebagai keluarga karena pernah bersama kami di masa lalu. Melihat kedua bersaudara ini berbagi podium adalah kebanggaan tersendiri, ujar Padovani. Alex Marquez seringkali berada di bawah bayang-bayang sang kakak yang lebih dulu meraih kesuksesan di MotoGP. Namun, dengan kerja keras dan dedikasi, Alex perlahan menunjukkan potensinya sebagai pembalap papan atas. Bergabung dengan BK8 Gresini Racing MotoGP memberikan Alex kesempatan untuk berkembang dan membuktikan kemampuannya. Podium kedua di Thailand menjadi bukti nyata bahwa Alex mampu bersaing dengan para pembalap terbaik dunia. Kemenangan Marc Marquez dan podium bagi Alex Marquez serta Francesco Bagnaia menegaskan dominasi Ducati di MotoGP musim ini. Performa motor Ducati Desmosedici yang konsisten dan kompetitif menjadi tantangan besar bagi tim-tim lain. Namun, tim-tim seperti Aprilia dan KTM tidak tinggal diam. Ai Ogura dari Trackhouse Racing MotoGP yang finish kelima menunjukkan bahwa Aprilia memiliki potensi besar untuk bersaing di papan atas. Begitu pula dengan Brad Binder dari Red Bull KTM Factory Racing yang finish di posisi ke-8. Rivalitas antara Marc Marquez dan Francesco Bagnaia menjadi sorotan utama musim ini. Keduanya memiliki ambisi besar untuk meraih gelar juara dunia. Bagnaia, yang finish ketiga di Thailand, menunjukkan ketidakpuasannya dengan hasil tersebut, menandakan tekadnya untuk terus bersaing di puncak klasemen. Di sisi lain, Marc yang kembali ke performa terbaiknya setelah pulih dari cedera, menunjukkan bahwa dirinya masih menjadi ancaman serius bagi para pesaing. Kemenangan di Thailand membuktikan bahwa Marc belum kehilangan sentuhannya dan siap untuk kembali merajai MotoGP. Dengan hasil gemilang yang diraih Alex Marquez, Gresini Racing memiliki harapan besar untuk terus bersaing di papan atas. Ujar Nadia Padovani.
got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bos Honda Alberto Puig tak terima, Marc Marquez selebrasi berlebihan dengan Ducati yang sukses memenangkan podium tertinggi di MotoGP Thailand 2025, di saat Honda sedang mengalami keterpurukan yang disebabkan gara-gara pengembangan Marc Marquez dan ditinggalkan begitu saja. Keberhasilan Marc Marquez meraih podium tertinggi bersama Ducati pada MotoGP Thailand 2025 menjadi sorotan utama dunia balap motor. Namun, di balik euforia tersebut, tersimpan kekecewaan mendalam dari kubu Honda, terutama sang manajer tim, Alberto Puig. Puig merasa tidak terima dengan selebrasi berlebihan Marquez, mengingat Honda tengah terpuruk akibat keputusan Marquez meninggalkan tim setelah periode pengembangan yang intens. Setelah memenangkan balapan di Thailand, Marquez merayakan kemenangannya dengan antusiasme tinggi bersama tim Ducati. Selebrasi tersebut mencerminkan kebahagiaan Marquez yang berhasil kembali ke puncak setelah periode sulit bersama Honda. Namun, bagi Puig dan tim Honda, momen tersebut menjadi pengingat pahit akan masa-masa kejayaan yang kini sirna. Puig mengungkapkan rasa kecewanya terhadap selebrasi Marquez yang dianggapnya berlebihan. Ia menilai bahwa meskipun Marquez berhak merayakan kemenangannya, ada baiknya jika mantan pembalapnya tersebut menunjukkan rasa hormat terhadap tim yang pernah membesarkannya. Puig merasa bahwa selebrasi tersebut seolah mengabaikan kontribusi Honda dalam karir gemilang Marquez. Kepergian Marquez dari Honda meninggalkan lubang besar dalam struktur tim. Selama bertahun-tahun, Honda sangat bergantung pada Marquez untuk pengembangan motor RC213V. Dominasi Marquez bersama Honda terlihat jelas pada periode 2013 hingga 2019, di mana ia berhasil meraih 6 gelar juara dunia MotoGP. Namun, cedera serius yang dialami Marquez pada 2020 menjadi titik balik bagi Honda. Selama masa pemulihan Marquez, Honda memutuskan untuk menghentikan pengembangan motor, yang akhirnya berimbas pada performa tim secara keseluruhan. Lucio Cecchinello, bos tim LCR Honda, mengungkapkan bahwa keputusan untuk menghentikan pengembangan motor saat Marquez cedera merupakan kesalahan besar. Ia menilai bahwa ketergantungan berlebihan pada Marquez membuat Honda kehilangan arah saat sang pembalap utama absen. Akibatnya, ketika Marquez kembali, motor Honda sudah tertinggal jauh dibandingkan kompetitor lain yang terus melakukan inovasi. Setelah meninggalkan Honda, Marquez bergabung dengan Ducati dan menunjukkan performa impresif. Kemenangan di Thailand menandai kembalinya Marquez ke puncak podium, membuktikan bahwa ia masih memiliki kemampuan untuk bersaing di level tertinggi. Alberto Puig mengakui bahwa Marquez akan menjadi ancaman serius dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2025 bersama Ducati. Puig menyadari bahwa keputusan Marquez untuk pindah ke Ducati didorong oleh keinginannya untuk kembali kompetitif. Ia mengakui bahwa Ducati saat ini memiliki motor yang lebih unggul, dan Marquez memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membuktikan dirinya. Namun, Puig tetap merasa bahwa selebrasi berlebihan Marquez kurang menghargai masa lalu mereka bersama di Honda. Menghadapi keterpurukan ini, Honda tidak tinggal diam. Alberto Puig dan timnya berusaha keras untuk mengembalikan kejayaan Honda di arena MotoGP. Salah satu langkah yang diambil adalah merekrut teknisi-teknisi berpengalaman dan melakukan restrukturisasi dalam tim pengembangan. Puig optimis bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, Honda dapat kembali bersaing di barisan depan. Selain itu, Honda juga fokus pada pengembangan motor yang lebih ramah bagi berbagai gaya balap pembalap. Selama ini, RC213V dikenal sebagai motor yang sulit dikendalikan dan sangat bergantung pada kemampuan Marquez. Dengan pendekatan baru, diharapkan motor Honda dapat lebih kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan pembalap lain. Kemenangan Marc Marquez bersama Ducati di MotoGP Thailand 2025 menjadi momen penting dalam dunia balap motor. Namun, di balik kesuksesan tersebut, terdapat kekecewaan dari kubu Honda yang merasa ditinggalkan setelah periode panjang pengembangan bersama Marquez. Alberto Puig, sebagai manajer tim Honda, berharap bahwa di masa depan, baik Honda maupun Marquez dapat saling menghormati perjalanan yang telah mereka lalui bersama, sambil terus berkompetisi secara profesional di lintasan. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
Marc Marquez siapkan mental. Casey Stoner prediksi Marc Marquez bakal menggila di MotoGP Argentina 2025 setelah melihat hasil spektakuler di MotoGP Thailand 2025. Marc Marquez, pembalap andalan Ducati Lenovo Team, tengah mempersiapkan diri dengan matang menjelang MotoGP Argentina 2025. Setelah meraih kemenangan gemilang di MotoGP Thailand 2025, Marquez menunjukkan bahwa dirinya masih menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di ajang balap motor paling bergengsi ini. Legenda MotoGP, Casey Stoner, bahkan memprediksi bahwa Marquez akan tampil menggila di Argentina, mengingat performa impresifnya baru-baru ini. Pada seri pembuka musim 2025 di Thailand, Marquez berhasil meraih kemenangan yang mengesankan. Ia mampu mengungguli adiknya, Alex Marquez, yang finish di posisi kedua, serta rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang menempati podium ketiga. Kemenangan ini tidak hanya menandai awal yang baik bagi Marquez, tetapi juga memperlihatkan dominasi Ducati di lintasan balap. Casey Stoner, juara dunia MotoGP 2007 dan 2011, memberikan pandangannya mengenai peluang Marquez di musim 2025. Stoner yakin bahwa Marquez memiliki potensi besar untuk meraih gelar juara dunia bersama Ducati. Ia menilai adaptasi Marquez dengan Desmosedici GP24 berjalan mulus, dan dukungan penuh dari tim pabrikan akan semakin memperkuat posisinya sebagai kandidat kuat juara dunia. Menjelang MotoGP Argentina, Marquez menekankan pentingnya persiapan mental dan fisik. Ia mengungkapkan bahwa seluruh elemen di timnya telah bekerja keras untuk memastikan performa optimal di setiap balapan. Marquez merasa bahwa semua hal sudah ada di genggamannya, dan tinggal bagaimana ia mengeksekusi strategi di lintasan. Ducati menunjukkan dominasinya dengan meraih kemenangan ke-18 secara beruntun di Thailand. Namun, mereka tetap waspada terhadap ancaman dari tim lain, terutama Aprilia yang menunjukkan peningkatan performa. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo, menyebut bahwa kombinasi antara Jorge Martin dan Aprilia yang kompetitif bisa menjadi ancaman serius bagi dominasi mereka. Jorge Martin, juara bertahan MotoGP, harus absen di beberapa seri awal musim 2025 akibat cedera yang dialaminya saat pramusim. Meskipun menunjukkan progres pemulihan yang positif, Dr. Angel Chart menegaskan bahwa kembalinya Martin ke lintasan sebelum MotoGP Austin akhir Maret sangat tidak mungkin. Absennya Martin memberikan peluang bagi Marquez dan pembalap lainnya untuk memanfaatkan situasi dan mengumpulkan poin maksimal di awal musim. Marquez memasuki musim 2025 dengan ambisi dan mentalitas baru. Ia menyoroti peran penting Gigi Dall'Igna, manajer umum Ducati Corse, yang memiliki mentalitas 100% pembalap. Marquez menganggap ambisi dan dedikasi Dall'Igna sebagai faktor kunci yang mendorongnya untuk mencapai performa terbaik. Menariknya, persaingan antara Marquez bersaudara menjadi sorotan. Alex Marquez, yang juga tampil impresif di Thailand dengan finish di posisi kedua, menunjukkan bahwa ia siap bersaing ketat dengan sang kakak. Persaingan sehat antara keduanya diharapkan dapat menambah daya tarik MotoGP musim ini. Dengan modal kemenangan di Thailand dan persiapan yang matang, Marquez diharapkan dapat melanjutkan tren positifnya di MotoGP Argentina 2025. Prediksi Casey Stoner bahwa Marquez akan tampil menggila di Argentina bukan tanpa alasan, mengingat performa dan determinasi yang ditunjukkan oleh pembalap Spanyol tersebut. Secara keseluruhan, MotoGP musim 2025 menjanjikan persaingan yang ketat dan menarik. Dominasi Ducati, kembalinya Marquez ke performa puncak, serta munculnya ancaman dari tim dan pembalap lain, menjadikan setiap seri layak untuk dinantikan. Jorge Martin makin pesimis bisa kalahkan Marc Marquez di MotoGP 2025. Mustahil jika dirinya membandingkan dirinya dengan performa Marc Marquez yang luar biasa sejak mengendarai Desmosedici EP24. Musim MotoGP 2025 dimulai dengan gemilang bagi Marc Marquez, yang berhasil mencatatkan kemenangan dominan pada seri pembuka di Grand Prix Thailand. Bersama tim pabrikan Ducati, Marquez menunjukkan performa impresif dengan memenangkan sprint race dan balapan utama di sirkuit internasional Buriram. Kemenangan ini tidak hanya menandai awal yang kuat bagi Marquez,
tetapi juga menyamai rekor yang sebelumnya dipegang oleh Casey Stoner. Pada balapan utama, Marquez memulai dari posisi pole dan segera memimpin jalannya lomba. Namun, adiknya, Alex Marquez, yang membalap untuk Gresini Racing, memberikan perlawanan sengit dengan memimpin selama beberapa lap. Akhirnya, Mark berhasil merebut kembali posisi terdepan dan finish pertama, diikuti oleh Alex di posisi kedua. Hasil ini menandai podium bersama pertama bagi kedua bersaudara tersebut di kelas utama MotoGP. Performa impresif Marquez di Thailand mendapatkan pujian dari berbagai pihak. Mantan juara dunia 500cc, Alex Criville, bahkan membandingkan dominasi Marquez dengan pembalap Formula 1, Max Verstappen, yang mendominasi musim 2023. Criville menyoroti kemampuan Marquez dalam beradaptasi dengan cepat pada motor Ducati dan konsistensinya dalam meraih hasil maksimal. Sementara itu, juara bertahan MotoGP, Jorge Martin dari Aprilia Racing, mengalami awal musim yang sulit. Martin mengalami kecelakaan saat tes pramusim di Sepang, Malaysia, yang mengakibatkan cedera pada tangan dan kakinya. Meskipun sempat berharap untuk pulih tepat waktu, Martin kembali mengalami cedera saat berlatih di Spanyol, menyebabkan patah tulang skavoid yang memerlukan waktu pemulihan lebih lama. Akibatnya, Martin dipastikan absen pada 2 seri pembuka di Thailand dan Argentina. Absennya Martin membuka peluang bagi pembalap lain untuk bersinar. Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez di Ducati, menunjukkan performa solid dengan finish di posisi ketiga di Thailand. Bagnaia, yang merupakan juara dunia MotoGP 2022, diharapkan menjadi salah satu penantang utama dalam perebutan gelar musim ini. Dengan absennya Martin, Aprilia Racing menunjuk pembalap penguji mereka, Lorenzo Savadori, untuk menggantikan sementara posisi Martin. Savadori memiliki pengalaman sebelumnya di MotoGP dan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi tim selama masa pemulihan Martin. Perhatian kini beralih ke Grand Prix Argentina yang akan berlangsung di sirkuit Termas de Rio Hondo dari 14 hingga 17 Maret 2025. Marquez memiliki catatan impresif di sirkuit ini dengan 3 kemenangan pada musim 2014, 2016, dan 2019. Dengan performa terkini dan pengalaman sebelumnya, Marquez diunggulkan untuk meraih kemenangan kedua berturut-turut musim ini. Namun, persaingan internal di tim Ducati menjadi sorotan utama. Kehadiran 2 juara dunia, Marquez dan Bagnaia, dalam satu tim menciptakan dinamika menarik. Keduanya menunjukkan rasa hormat dan profesionalisme tinggi, namun persaingan untuk menjadi yang terbaik tidak dapat dihindari. Manajemen tim Ducati, termasuk Davide Tardozzi dan Gigi Dall'Igna, berperan penting dalam menjaga harmoni tim dan memastikan kedua pembalap dapat bersaing sehat tanpa menimbulkan konflik internal. Selain itu, performa Alex Marquez bersama Gresini Racing patut diperhatikan. Setelah meraih podium kedua di Thailand, Alex menunjukkan bahwa dirinya mampu bersaing di barisan depan. Dengan dukungan tim dan pengalaman yang semakin matang, Alex berpotensi menjadi kuda hitam dalam perebutan gelar musim ini. Musim 2025 juga menandai kembalinya beberapa sirkuit klasik dalam kalender MotoGP, termasuk sirkuit Mugello di Italia dan sirkuit Phillip Island di Australia. Kembalinya sirkuit-sirkuit ini disambut antusias oleh para pembalap dan penggemar, mengingat sejarah dan tantangan unik yang ditawarkan oleh masing-masing sirkuit. Di sisi teknis, Ducati terus mengembangkan Desmo Sedici GP24 Hybrid untuk memastikan keunggulan kompetitif mereka. Inovasi dalam aerodinamika dan manajemen ban menjadi fokus utama pengembangan. Marquez, yang dikenal dengan kemampuan teknisnya, terlibat aktif dalam proses pengembangan ini, memberikan masukan berharga bagi tim. Sementara itu, tim-tim lain seperti Yamaha dan KTM berupaya mengejar ketertinggalan dengan melakukan pembaruan pada motor mereka. Fabio Quartararo dari Yamaha menunjukkan tanda-tanda positif selama tes pramusim namun masih belum bisa maksimal saat balapan diselenggarakan. Sementara Pedro Acosta dari KTM berharap dapat kembali ke performa puncaknya setelah crash di balapan perdana yang kurang memuaskan. Dengan dinamika yang ada, musim MotoGP 2025 menjanjikan persaingan ketat dan aksi menarik di setiap serinya. Para penggemar di seluruh dunia menantikan bagaimana cerita musim ini akan berkembang, terutama dengan kembalinya Marquez ke performa terbaiknya dan persaingan internal di tim Ducati. Grand Prix Argentina akan menjadi ujian selanjutnya bagi para pembalap.
Akankah Marquez melanjutkan dominasinya? Mampukah Bagnaia memberikan perlawanan dan meraih kemenangan? Bagaimana performa Alex Marquez dan pembalap lainnya? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.